Hai, gue Faisal dan gue suka minum Japanese. Tapi gue mau kenalin teman gue, Muhammad Dwi Rivaldi. Yap. Halo. Oh, siap. Nah, Mas Aldi. Siap. Mas Aldi ini adalah seorang pegiat komunitas Free Fire. Ya, betul sekali. Oke. Lebih tepatnya komunitas di kota ini, Free Fire Indramayu. Free Fire Indramayu ya, Yap. Mas ya? Kalau Aldi itu gimana sih Mas perkembangannya di Indramayu nih lokalnya? Sebetulnya peminat di Indramayu itu lumayan cukup banyak ya. Dan terhitung dari tahun 2019 terjalani sampai sekarang, Hmm? kita pernah mencapai 144 tim dalam satu event itu. Kurang lebih 576 orang dalam satu hari. Tapi itu enggak Banyak semua, banget. iya. Tapi itu enggak semua tim Indramayu ya. Dari Ciayu Majak Kuning juga kadang main ke Indramayu sih. Biasanya. Oh, sering ya. Berarti emang affiliate-nya dari Indramayu, terus Jaya Majak Kuning juga, terus bahkan di luar itu juga sering main ke sini. Bahkan dari Tegal juga pernah main ke sini. Kadang. Iya. Soalnya kalau rata-rata player Free Fire itu ya kalau emang mereka niatnya untuk try hard gitu. Mereka tuh biasanya cari piala dari kota ke kota gitu. Kayak gitu sih. Keliling. Keren sih pokoknya Keliling. teman-teman Solid ya tapi ya. teman-teman kompetitif Indramayu itu. Solid ya. Ya, lumayan. Nah, terus biasanya itu kan ada, nah kalau di situ tuh gimana sih cara cari uangnya ya? Karena kan setauku selain selain lu kan main game nih, FF nih gitu. betul. Terus juga pasti ada kejuaraan-kejuaraan. Ya. Apakah cuma dari itu aja gitu? Dari situ, enggak dari situ aja sih. Biasanya anak-anak itu setiap hari tuh di Free Fire tuh ada namanya fast turnamen. Jadi setiap fast turnamen itu ada sesinya. Dari jam 1, jam 2, jam 3, lanjut lagi ke sesi malam, jam 7 sampai jam 11. Biasanya itu rata-rata registrasinya itu 5.000. 5.000 biasanya hadiahnya itu 40.000 dari 30. Nah, di situ mereka tuh ngumpulin di situ sih Mas biasanya. Oh, nah ini Biasanya dari juara fast turnamen itu kayak juara 1 dapat 20.000. Nah, jam 1 nih dapat 20.000 mereka nih. Jam 2 lanjut mereka dapat 20.000 lagi. Bisa itu kalau emang timnya jago mereka sehari bisa ngumpulin 100.000 sampai 150.000 sih. Tergantung registrasi turnamennya gitu. gokil. Itu sih, itu yang bikin apa namanya Free Fire tuh hidup gitu. Jadi mereka tuh nggak cuma tentang main ranked atau cuma main have fun yang buang-buang waktu gitu. Nah ini ya, Rata-rata kayak gitu. kenapa gue langsung, gimana sih cara mereka dapat Iya. uang? Itu karena ya kan namanya juga hobi ya. Ya betul. Hobi sih rata-rata. Hobi ya, dan hobi cenderung, karena kan gue dulu juga main game juga Iya. gitu, ada Dota, ada ML. Itu cenderung buat ngabisin duit ya Nah teman-teman. itu ada dua tipikal orang sih Untuk biasanya. beli skin, beli item, beli apa Ya. gitu kan. Ya kadang-kadang orang tuh ada yang main game itu buat nyari bakatnya gitu di kompetisi. Ada juga yang main game itu cuma buat have fun aja gitu. Ya kayak gitu ngabisin duit lah gitu buat top up gitu. Iya. Kayak gitu sih. Dan ini juga nantinya bakalan apa ya? Bakalan berpengaruh sama image lu ke orang tua gitu. Nah, iya itu sih. Kalau emang So nanti far gimana si ini apa teman-teman? kalau dilihat dari teman-teman Indramayu sih lumayan banyak yang ikut kompetisi ya. Dari segi anak-anak mulai dari SD juga udah mulai ikut mereka. Terus ya rata-rata umur di 12 sampai 14. Nah, sisanya bisa lebih lah. Bahkan ada yang dari udah ngampus juga, udah lulus kerja Masih lanjut? masih banyak. Emang ya. Karena Free Fire tuh kayaknya mereka lebih asik gitu, nyari teman di Free Fire gitu. Iya sih. Terus juga kalau turnamen offline biasanya mereka tuh nyari hype-nya sih. Kayak gitu sih. Nyari suasananya Suasana di situ, terus apa tempur toksik pada Nah, saat war. betul itu. Betul. Betul banget. Terus kalau dari FF Indramayu itu sekarang sudah mengantongi berapa piala nih so far? Untuk Dan skalanya segimana? oh ya, Supaya teman-teman tahu juga. untuk saat ini Free Fire Indramayu mungkin kalau dibilang berapa banyak piala kita nggak tahu ya untuk itunya. Karena komunitas kan cuma ngwadahin player-player yang mau kompetisi. Dan sejauh ini alhamdulillah tahun kemarin Indramayu komunitas Free Fire Indramayu terutama dari SMK 1 Kerangkeng sudah menjuarai nasional juara 3.
Di event Garena Youth Championship antar pelajar itu di Jakarta. Di Jakarta. Jadi kalian berangkat ke sana. Iya. Berapa tim waktu itu? Itu untuk Indramayu cuma 1 tim sih. Satu tim. Ya, nanti di Jakarta itu kita ketemu sama orang Bengkulu, sama Seluruh orang Indonesia. iya, dari Aceh sampai Merauke. Oke, berarti di situ juga lu juga ada kesempatan buat ngobrol Buat sama ngobrol mereka, sama orang-orang yang beda dari Pulau Jawa juga sih. gitu. Insight-insightnya juga banyak. Iya, betul. Kalau di sana apa susahnya biasanya dari yang lu ngobrolin sama teman-teman dari Bengkulu, dari Oh ya. negara Ya, mungkin sih susahnya mah nggak ada. lain. Cuma mereka kan ya sama-sama satu ini kan Indonesia, jadi untuk bahasa sih sama gitu. Cuma lebih asiknya nih kita bisa kenal satu sama lain antar luar pulau gitu. Iya. Dan Mereka situ juga tuh masalah sama. Maksudnya di community kan biasanya ada beberapa konflik lah ya gitu. oh ya, untuk konflik sih banyak sih pasti. Curhatnya rame ya? Iya, nggak semua community itu berjalan lancar mulus gitu. Tidak Pasti ada unlock-nya gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya untuk saat ini sih alhamdulillah sih aman-aman aja sih, nggak ada konflik sampai nerjunin komunitas jelek gitu. Kalau Indramayu sendiri ya alhamdulillah. Karena di setiap event Garena kita Indramayu itu alhamdulillah lancar terus, selalu dapat slot terus dari pusat gitu karena terlihat aktif gitu dari sininya. Iya. Untuk per bulannya juga alhamdulillah kita lancar, ngadain event sekali, kadang 2 kali juga sih. Iya, itu resmi dari Resmi dari komunitas juga. Dari komunitas. Nah, kalau dari Garena mungkin bisa per tahunnya ada 7 sampai 8 kali sih per tahun itu. 8 kali per tahun. Dan itu ada jenjangnya gitu. Nanti kalau untuk juara 1-2-nya bisa lanjut ke nasional gitu. Kayak gitu sih. Karena Gak kerennya nyangka loh, gue gak nyangka loh. iya. Karena kerennya Garena itu bisa mencakup anak-anak komunitas gitu untuk ke jenjang karir selanjutnya gitu. Iya. Ya bisa nggak sesusah apa ya gitu. Kalau perihal karir itu sendiri ya, ada kesempatan nggak sih itu loh teman-teman yang ada di Indramayu gitu, di negara belahan ketiga nih. Tapi sekarang sih Indramayu ini lagi dilihat banget ya. Iya. Menurut gua ya, menurut gua betul. pribadi Indramayu ini sedang dilihat gitu dari mulai pembangunannya apanya semuanya lagi rame lah, komunitinya juga lagi mulai good gitu loh, udah mulai bagus, udah mulai aktif semuanya. Nah, menurutnya balik lagi ke yang tadi, teman-teman di community itu apakah ada kesempatan untuk dikontrak menjadi professional player di nasional? Ada. Kemungkinan ada. Soalnya waktu tahun berapa ya? Tahun 2021 kayaknya. Ada dari satu tim Indramayu itu yang dikontrak di e-sport Jakarta juga. Dan kebetulan mereka juara Piala Presiden, juara 3 atau juara 2. Kalau nggak salah. Outputnya itu? Iya. Oke, terus? Itu pure murni, pokoknya mereka tuh dari komunitas, dari nol banget gitu. Bisa langsung ke e-sport gitu tuh bisa kemana aja gitu. Ada aja gitu. Emang ya? Rekrutnya tuh. Ya maksudnya nggak nyangka aja gitu loh. Ya, dari lu cuma game doang ya. Selalu sih ya, walaupun gue pernah bikin beberapa event kayak di Dota, terus juga di Mobile Legends juga kan gue bikin. Kita kan bikin bareng ya. Iya betul. Nggak mungkin Bikin bareng. bareng. Beda server ya? Iya, beda server. Ya kan waktu itu gue bikin ML sama FF. Iya. Pas Ramadan 2000. Oh iya betul. Berapa? 2021 kayaknya. 2021 ya? Iya betul. Ramadan 2021. Kita kan? pernah collab di situ tuh sama Mas Faisal. Iya betul. Ramadan 2021 itu kan sempat bikin. Dan sejujurnya sempet ragu ya ketika bikin itu. Awalnya tuh ini aman gak sih bikin game ini di sini nih? Ya, karena kan kondisinya waktu gua itu baru nyampe di Indramayu kan ya, belum tahu apa-apa gitu. Akhirnya ketemu sama lu buat bikin ini. FF aja mas. FF aja mas. Iya betul itu. cukup apa ya? Bingung gitu kalau gue pribadi ya, bingung. FF aja. Emang ada kah? Aman. Dan ternyata rame banyak banget. Karena di mata orang tuh Free Fire untuk game bocil ya kan ya. Betul. Game bocil. Ya, saudara-saudara gue juga yang kecil juga kayak misalkan masih SD, SMP baru-baru itu masih main FF. Iya. Karena emang kalangan umurnya di umur segitu sih. Iya. Kalau gue udah gak sanggup ya. Kenapa ya? Kayak game Battle Royale gitu ya. Shooter gitu kayak gitu tuh kayak pusing. Soalnya kalau anak muda kan tangannya cepet tuh biasanya tuh. Iya. Itu sih yang bikin Free Fire itu enak gitu buat anak muda itu. Apalagi anak-anak kecil. Tangan-tangan yang sigap itu mereka mainnya enak.
Dari ini glowalnya gitu sampai nembaknya juga, aimnya, presisinya mantep lah pokoknya kalau untuk anak-anak yang umur segitu tuh. Emang udah masa-masanya gitu. Iya makanya ngeri banget, gue kaget banget pas waktu gue bikin sama lu juga. Ayo bikin FF, FF gue kaget ya. Nah kalau ini nih dari komunitas sendiri, maksudnya kan sering dengar cerita-cerita dari anggotanya kali ya, dari betul. anggotanya. Ada nggak sih, Mas saya nggak dibolehin lagi main FF sama orang tua? Ada, ada itu mas. Waktu itu pernah deh, kayaknya dia tuh ikut turnamen resmi gitu kan dari Garena Free Fire Nusantara Series. Karena emang timnya ini bocil-bocil kelas 6 SD. Iya. Nusantara Series itu berarti ke luar kota atau gimana? Enggak. Jadi event Free Fire Nusantara Series itu dari Garena juga. Jadi satu Indonesia itu terdiri dari 72 kota yang ngadain. Nah itu. Jadi dari pusat juga. Nanti dari 72 kota itu nanti ditanding lagi dan nanti 12 timnya terbang juga ke Jakarta. Kayak gitu. Jadi gratis itu turnamen tuh Mas, gratis. Turnamennya gratis. Gratis. Dan ada hadiahnya juga di situ. Oke. Hadiah uang juga dari Garenanya. Berarti emang support banget Garena Support ini. banget buat anak komunitas. Nah, sedangkan itu dia tuh tiba-tiba H-1 ngechat. Mas kayaknya saya nggak jadi ikut deh. Waduh gitu kan. Kenapa bro? Katanya. Nggak boleh sama bapaknya katanya. Karena udah aja fokus belajar aja kan gitu. Wah ya udah nggak apa-apa kan. Kalau emang gitu Iya kan kita sih, nggak maksa juga bener ya sih, karena bener sih. karena Bingung ini juga juga ya. kan bingung juga tuh. Karena paksaan keluarga kan Iya, nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa. Emang kalau gak ada nggak support mungkin. Nah ada lagi satu lagi mas yang bikin menarik. Ada satu tim bocil semua kelas 6 atau kelas 4 SD. Itu diantar sama orang tuanya naik mobil. Event. Diantar. Ditemenin sampai eventnya selesai. Suportif. Support banget itu. Beda. Dan waktu itu sayangnya dia nggak lolos ke lolos ke grand final. Dia cuma stuck di semifinal aja. Oke. Karena kondisi offline kan kita semakin kuat mental semakin jago nih. Nah, Iya sedangkan sih. itu bocil kan ya. Iya. Kalau bocil biasanya kan main tuh ya main gitu. Sedangkan dia rata dibacotin lawan kan. Otomatis dia mainnya gemeteran itu, Mas. Dan kata ibunya, "Oh, kalau turnamen tuh kayak gini ya, Mas ya? Boleh gitu ya?" Emang boleh, Bu. Emang itu boleh. bumbu serunya. turnamennya gitu. Iya. Kita ngelawan musuh depan rata, kita bacotin gitu. Terus talk Banget itu. iya, Tapi iya. ada batasannya kok. Untuk di komunitas itu ada batasannya. Nggak boleh intimidasi lah. Gitu. Iya. Nggak boleh sampai ngehina keluarga atau apa gitu. Iya, Nggak boleh. iya. Paling ya rata. Gitu. Rata. Itu Tapi aja seru sih. banget sih. Tapi itu sih yang bikin hype-nya Wah. itu. Tapi itu keren. Tapi sampai disupport kayak gitu kan berarti memang si orang tua ini percaya Percaya gitu. Terus juga emang dia HP-nya bagus-bagus itu. Dan salah satu dari tim itu ada yang HP-nya iPhone buat main FF. Tapi keren sih untuk orang tuanya itu, salut banget. Walaupun anaknya gagal gitu kan. Jangan terjauh-jauh gitu. Ya kan masih banyak turnamen lain kan Nah, nanti betul. kan yang disediain sama teman-teman FF Indramayu juga Betul. bikin turnamen terus gitu. Nah di situ juga sebagai salah satu cara buat ngasah tadi ya mental ya. Iya, betul. Karena skill itu Skill itu skill perlu. itu Perlu. Coba Nomor mental. 2 sih. Kalau di offline itu nomor 2 skill tuh. Iya. Nomor 1 itu mental. mental. Kita jago tapi mental yang nggak ada itu, waduh langsung ngedon itu di dalam offline itu, di dalam pertandingannya. Pasti mereka buyar gitu kayak dia tuh mau ke sini tapi ragu musuh di depan ada. Tadi balik lagi tuh mah di belakang ada musuh lagi. Wah itu tuh yang bikin mental ngedon tuh. Pasti. Oh, gitu. Nah kira-kira nih ya, maksudnya itu kan udah kelihatan ya support dari keluarga, bahkan dari elunya sendiri emang ngegarap ini secara serius kan. Gue juga tahu karena gue kenal lu juga dari lama kan. Siap. Sangat serius sekali menggarap ini, sangat apa ya, into dengan perkembangan teman-teman FF, bahkan dari mulai nggak dikenal, disupport sama Roko, terus habis itu geser lagi, disupport sama Garena, terus sekarang juga konsisten di situ. Lebih ke pahit-pahitnya dulu sih. Pahit-pahitnya cukup banget sih. lah. Karena lebih pahitnya itu dulu sebelum kenal Mas juga dan kenal produk-produk kayak sponsor gitu, itu tuh jalan sendiri Mas. Dari Iya sih, iya, betul. dari pahitnya dulu gitu. Kayak kita jalan sendiri sampai kita pernah turnamen di zaman Covid itu kita digerebek. Pernah itu dibubarin itu. Kenapa?
Karena kan itu zaman ini Oh, COVID. Covid. Covid, iya. Aduh, Covid. Dan Gue kirain Covid kalian dan- pada jualan Anak-anak di grup komunitas itu maksa, ayo mas bikin mas, tapi diem aja. bete. Iya, Bete, lu dia bete di rumah. Iya. Bete di rumah. Sedangkan Gua kita gua pas pengen Covid ngapain juga, ya? kita tuh sering bikin, tapi online. Iya, Dan iya, mereka tuh iya. kayak, apa sih mas online gitu, nggak enak. Enak juga offline gitu kan. Ketemu teman-teman bareng gitu kan. Kayak gitu sih biasa. Lebih keseruannya gitu. Iya sih, karena bete, Covid gitu kan. Terus Kita gua sengaja pengen bikin itu kan, offline, emang saya sengaja mau. nggak banyak. Satpol PP datang itu, tiba-tiba. Siapa penyelenggaranya? Terus, Waduh. terus gimana? Lu diangkut dong berarti? Enggak sih, nggak diangkut, cuma dibilangin aja katanya. Diceramahin? Ya iyalah, lu mah, Diperingatin aja itu. Diperingatin aja. lu mah ada aja emang kegiatan. Kegiatan Itu sih ada yang aja. momen-momen paling, aduh, Tapi itu lucu banget lucu sih, banget sih itu. Lucu Paling. banget. Itu berarti 2020 ya? Ya, berarti 2020 2021 dah kayaknya. 2021 ya, masih kayak banyak Covid ya. Emang selalu banyak cerita sih di Covid sih. Iya. Lucu banget. Dan unlock peminat banyak itu pas itu tuh, pas event di CPO Sport itu yang Iya, ada iya. panggungnya itu dari Jarum kan. Hahaha. Iya itu sih. Anak-anak langsung meledak itu event itu tuh. Wah, keren sih ini, kok ada sih gitu. Iya, iya, Komunitas iya. Free Fire Indramayu gitu. Yang Free dari Fire, ya tahu. yang dari mencakup dari Indramayu kota doang biasanya. Mm. Dan jadi barat semua tuh notice gitu kalau ada event ini tuh. Iya, jadinya ya apa ya, semakin dikenal juga, dikenal juga gitu. sih. Ternyata emang pergerakannya dari komunitas ini seserius itu Iya, betul. untuk mengembangkan FF di Indramayu. Dan dari turnamen juga kan itu berfase ya. Dari 12 minggu gitu. Iya, tapi Gitu tuh. Tapi itu keren banget sih. Gua Kurang banget lebih kita tuh satu minggunya kan 48 tim ya. Dari 12 berarti antara berapa tuh? 1000 lebih peserta berarti yang dari Super Mabar itu. Kalau terhitung gitu. Kalau terhitung dari minggu pertama sampai minggu 12 itu tak hitung-hitung itu ada 1500 lebih deh. Dari 48 aja kan satu tim itu 4 orang ya. 4 orang kali 48 aja berapa tuh dari satu minggu itu? Dikali 12 gitu. Wah, keren sih. Keren. Tapi itu mah konsepnya lebih ke apa? Lu cuma ngambil juara aja di situ berarti. Juara. Ya, jadi tiap satu minggu itu juaranya cuma satu. Dan satu itu nanti yang lolos itu yang main di CPO kemarin itu. Ya, ya. Kan ya, yang main di CPO itu 12 tim terbaik ya. Iya, Jadi dari 12 minggu itu diambil cuma satu. satu doang. Satu doang. Jadi yang belum juara satu bisa daftar lagi di Daftar minggu lagi. kedua. Masih ada 11 kesempatan lain. Iya, kayak gitu. Kalau nggak lolos juga ya udah. Betul. Ya udah gitu, nonton aja. Nonton aja. Aduh, keren Itu banget. sih, keren. Keren sih. Ya maksudnya gue sih kaget ya maksudnya dengan perkembangan FF gitu di Indramayu kayak gitu yang lu ceritain tadi sampai ke nasional gitu. Iya, alhamdulillah. Ke sana gitu. Nah, terus kan lu ada kepikiran gak sih kayak gini misalkan gimana nih saya bisa ke arena skena yang lebih tinggi lagi. Kan di nasional tuh ada kan? Ada. Apa namanya itu? Ini namanya apa namanya ya? Yang bener-bener kayak misalnya FVS-nya. Iya, ya, ada isinya. Onyx, Iya, ada betul. apa gitu-gitu lah. Itu ada Maksudnya tuh. udah tier Betul. atas lah. Jadi ada liga buat tier atasnya namanya Free Fire World Series Indonesia. Itu. Dan itu isinya e-sport Indonesia semua gitu, kayak EVOS, RRQ, BTR. Dan dari situ biasanya e-sport kayak gitu nyarinya di komunitas Mas biasanya. Kayak turnamen-turnamen yang kayak dari Garena nih. Nanti kan nonjol tuh live di YouTube juga. Nanti biasanya coach-coach dari e-sport kayak gitu tuh biasanya Scouting nonton, mereka. scouting biasanya tuh iya. Wah, ini playernya jago nih biasanya nih. Nanti diambil satu. Biasanya ngambil player doang atau ngambil whole team semua? Biasanya kalau e-sport itu satu sih biasanya. Satu Lebih ke satu. Kecuali e-sportnya yang kayak baru dari bawah banget. Ngeholdnya satu tim gitu. Satu tim langsung ditarik ya? Iya, betul. Kalau dari e-sport atas tuh biasanya satu sih. Soalnya kan satunya biasanya didamping sama player-player yang lainnya gitu. Kayak gitu. Di scoutingnya gitu. Nah, kalau lu kan punya tim dong pasti dong. Kemungkinan belum ada. Kemarin-kemarin sih ada. Atau tim Kemarin-kemarin yang sih ada. dilatih? Nggak? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Baru beres kemarin dah. Belum ada yang direkrut berarti? Belum. Fokus komunitas dulu lah gitu. Fokus komunitas, iya. Nah itu maksudnya yang pengen gue tanyain, ketika lu punya tim gitu kan, terus habis itu komunitas jalan, takutnya, ya mas itu tim-tim lu mulu yang main Nah, itu gitu. sih, betul. Ada nggak gitu, kayak gitu? Pernah? Pernah konflik juga kayak gitu. Pernah konflik kayak gitu ya? Ya biasa lah itu ya. Ya karena mungkin mereka mikirnya aku punya tim misalnya gue punya tim satu nih dan gue kan adminnya juga panitianya juga ya mungkin
disangkanya nanti takutnya ada manipulasi poin lah atau apa. Padahal kan enggak gitu. Iya. Kayak gitu sih, paling lebih menghindari hal-hal itu aja. Iya, Lebih ke fair play gitu. jadi ya udahlah gue komunitas aja lah. Betul. Pandangan lah. Main-main lah, semangat gitu. Iya gitu sih. Tapi sempat pernah megang tim sih. Dari anak-anaknya juga. Anak-anak sih semua sih. Nah kalau dari yang itu yang di angkut secara personal, ada nggak yang dari Indramayu? Yang ada. Dan waktu itu dari e-sport apa? Galaxio kalau nggak salah mah. Itu Iya, satu. kalau nggak salah lu pernah ini ya, pernah posting Iya. diakuisisi secara Iya. tim kalau nggak salah. Enggak, personal. Itu personal juga sama. Personal juga. Itu dari anak-anak komunitas sini, orang-orang Karangampel sih itu biasanya. Siapa namanya? Si Heri. Harry. Dan kawan-kawannya biasanya tuh. Karena dia tuh dari komunitas juga dari bawah. Dari bawah tiba-tiba nanti direkrut sama Rimo Arjuna dia. Dia tuh langsung main di divisi 2. Divisi 2. Iya, divisi 2 itu. Dan selanjutnya mereka tuh naik ke tier 1 kayaknya. Iya. Terus ikut Piala Presiden itu. Mereka tuh juara 3 gitu. Juara 3. Sekelas Piala Presiden gitu. Gokil ya? Gokil banget. Lawannya EVOS, Onyx, Bisa ya? BTR Bisa. gitu. Oh, Iya. BTR. Iya. Nama-nama sudah besar Iya itu. di skena per game. Dan itu di Piala Presiden itu yang juara EVOS, emang EVOS. emang EVOS. Nah mereka juara 3 misalnya. Nah, terus dari situ dia ditarik lagi nggak atau masih Dari tetap situ di masih tetap situ. Nah, Dan sekarang mungkin pada fokus real life juga ya. Jadi udah nggak di scan sana lagi gitu. Oh. Tapi dia masih main kok di scan komunitas lagi. Oke. Tapi sekarang lebih fokusnya ke content creator. Iya, betul. Oh, jadi bisa ketika lu sudah sampai titik ini gitu loh, lu bisa jadi content creator aja lah. Gitu. Nah iya sih. Capek. Untuk Free Fire tuh buat content creator itu tinggi banget. Apalagi kita udah punya nama sama bocil-bocil FF yang sering nonton di YouTube gitu. Kita modal jago, terus udah punya nama, udah tuh viewers banyak itu pasti. Untuk Free Fire ya. Karena viewersnya kan bocil juga sih. Iya sih. Tapi itu gua bingung juga ya. Lu posting di TikTok apa gitu. Kayak gitu, maksudnya cuma lu ngeliatin skill aja gitu ya, walaupun gua nggak ngerti. Cuma viewersnya gede banget. Itu sih. Potensinya Free Fire tuh Gua kaget. unlock. Apakah saya harus belajar? Betul. Itu sih. Ya itu tuh tadi tuh. Planningnya tuh namanya? Kisi-kisinya tuh satu gitu. Punya nama dulu. Punya nama dulu. Betul. Lu harus sebagai. Lu harus sebagai ini. Orang-orang tahu lu. Dan lu upload ini langsung like, comment. Respect ya, comment, dan respect lain-lain, lah. gitu ya. Dan itu Share, juga repost. emang support dari anak-anak juga sih, anak-anak komunitas biasanya. Kita ngupload, mereka pasti like, komen, Begitupun follow juga. sebaliknya gitu kan. Begitupun gitu. Itu sih emang berkomunitas. Feedbacknya lah, serunya. ibaratnya. Serunya berkomunitas itu. Seru, saling kenal gitu. Nah terus untuk teknisnya, kita ngebahas teknis. Lu cobalah ajarin gua sedikit gitu. Jadi kan ada 4 Ya. orang ya? Ya. Satu tim 4 orang. Atau 4 orang. Mereka nih ada posisinya beda-beda kah? Atau seperti Ada, apa? betul. Dari 4 orang itu nggak semua role-nya sama. Gitu. Kadang ada yang pakai 2 rusher. 2 rusher itu buat yang paling depan. Rusher, oke, maju, Ya, rush. Rush depan, gitu ya, paling depan. 1 kadang itu buat bomber. Hmm. Bomber itu posisinya di tengah gitu biasanya. Yang 2 maju, 1 di tengah. Yang bomber itu tugasnya buat lemparin eksplosif kayak bom atau pelontar gitu. Nah, dari momen itu nanti dibantu juga sama yang di belakang, namanya support. Support. Kadang support itu bikin ganggu lawan yang lagi diras sama 2 orang ini. Nanti Bikin dia pecah konsentrasi lah. Nah, iya. Nanti dia dari jauh tuh nembak dari jauh itu yang support ini. Sniper kayak gitu. Iya, atau sniper atau senjata marksman gitu, bisa gitu. Nggak cuma sniper aja. Dan dari momen itu biasanya rusher tuh biasanya support sih biasanya momen itu. Support ini gangguin orang-orang yang lagi diras sama 2 orang ini. Dia nginfoin kayak sekarat 1 arah kiri. Nah, nanti rasanya nih langsung ke kiri gitu. Kenok. Nah, nanti dari bombernya ini ya dari tengah lemparin bom eksplosif. Bom, iya. Kenok lagi, sisa 2 kan musuhnya. Iya. Nanti rasanya tinggal clearing aja gitu. Clearing aja. Ya iya gitu biasanya permainan anak-anak. Tapi ya dengan 4 orang ini, kan itu areal kan luas banget ya. Betul. Areal luas banget, terus juga emang makin mengecil sih Iya, betul, itu. jalannya waktu kan. 4 orang ini
Di situ dalam satu pertandingan itu berapa tim yang ada di situ biasanya? Dalam satu map itu terdiri dari 12 tim. 12 tim, 48 orang. 48 orang. Dan itu mereka ngerebutin zona terakhir gitu. Sekeos itu gitu. Iya. Itu cuma last man standing kan? Iya, nyari last man standing. Paling tinggi gitu. Poinnya 12 buat Boya. Tapi ya. Gila. Sorry tadi kepotong azan dulu. Kita lanjut aja ya, Ayah. Boleh kita lanjut ke harapan lu ke FF Indramayu ini seperti apa? Harapannya sih kayak apa ya? Harapannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Untuk tahun ini juga semoga kita bisa lolos ke nasional lagi gitu. Amin. Dan untuk kedepannya Free Fire Indramayu makin banyak dikenal semua kalangan player Indramayu. Kalau emang ada gitu komunitasnya gitu untuk Free Fire. Dan semoga lebih banyak sih. Itu sih. Lebih banyak tim yang masuk. Lebih banyak tim yang masuk dan ikut partisipasi dalam event-event kita gitu. Dan mungkin harapan yang paling penting nih, harapan lu terhadap orang tua player lu nih. Oh, siap. Kayak gimana nih? Untuk harapan orang tua yang sudah support anaknya untuk main gitu kan. Semoga anaknya bisa buktikan gitu kalau yang dipercaya sama orang tua untuk main game ini bisa membanggakan orang tuanya gitu. Terus dan untuk orang tua nggak semuanya game itu dampaknya buruk. Betul sekali. Betul. Untuk itu sih tergantung gitu ya. Anak-anaknya juga sih. Kalau emang anak-anak orang tua itu berpotensi di gamenya gitu, mereka bisa jenjang karirnya tuh di situ gitu. Mereka bisa masuk e-sport yang ada di Indonesia ini dengan main game digaji. Gitu. Digaji. Oke. Dan karena game itu mungkin dari orang tua dampaknya negatif sih, karena biasanya buang-buang waktu lah gitu, untuk memperbanyak pengeluaran uang lah di game itu. Betul. Dan nggak semuanya kayak gitu. Betul. Di situ sih biasanya. Tapi kan ya maksudnya lu dengan membawa FF Indramayu dengan segitu banyak buktinya gitu loh. Kalau lu bisa ketemu sama seluruh Indonesia bahkan di satu turnamen atau kompetisi, terus juga bisa ngobrol dengan suku lah, beda-beda suku gitu, bahkan dengan perusahaan gitu, dengan Garena gitu untuk menjalin hubungan baik, komunitas baik. Sering bikin event di sini, dapat uang juga dari situ gitu loh. Menurut gua itu sudah bisa jadi bahan pembuktian juga gitu loh ke orang tua gitu. Jadi intinya tenang aja kalau misalkan ada teman-teman atau mungkin anak-anak dari bapak ibu sekalian gitu yang ikutan komunitas atau main game. Tapi itu harus di cross check juga, komunitasnya apa dan lain-lain apa, kegiatannya bener enggak, jelas enggak cuma ngobrol nongkrong gitu, main game terus bubar. Itu sih. Iya. Tapi ini karena ada proyeksinya gitu loh. Sebuah lingkup lah, ada jenjangnya gitu. Wadah ibarat. Betul sekali. Wadah buat player-player yang mau emang berkompetisi gitu, ada. Oke. Di Indramayu. Siap. Oke, terima kasih Mas Aldi. Siap. Maaf tadi kepotong sedikit. Siap, aman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cheers. Siap.